Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan tentang zodiak yang udah aku buat beberapa zodiak. Aku nggak ingat udah berapa zodiak ya. Kayaknya udah ada 5 atau 6 zodiak ya. Oh iya, kayaknya udah berapa. Dan kali ini hari ini aku sebenarnya agak bingung antara dua zodiak ya. Namun sepertinya aku bakal pilih untuk hari ini adalah Libra ya. Libra, gimana sih kamu Libra? Jadi sebelum kamu tonton ini kamu harus ngerti dulu, paham kalau fokus aku ya adalah astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi aku belajar beberapa tahun ini adalah astrologi Hindu. Jadi berbeda sedikit dengan astrologi Barat atau Western. Jadi kalau kamu ngerasa kamu di Western adalah seorang Libra, kemungkinan besar kamu karena di Western itu pasti yang diperhatikan adalah sun ya, yaitu matahari ya. Sun kamu apa? Jadi kalau orang nanya, umumnya bisa dibilang kamu zodiak apa, itu maksudnya adalah sun gitu kan. Cuman kalau di Vedic mereka lebih apa yang kupelajari fokusnya ke moon atau bulan sih. Jadi kalau kita sama ratakan sunnya, misalnya kamu di Western adalah Sun Libra, kemungkinan besar kamu adalah Sun Virgo di astrologi Vedic. Okay. Namun untuk sama-sama belajar untuk ngeliat energinya nggak apa-apa. Cuman di sini aku harus bilang ya. Jadi mungkin kamu bakal nggak sesuai, nggak resonate sama apa yang aku bilang karena aku fokusnya ngelihat dengan orang yang memang prominent planetnya di Libra itu gede banget, besar gitu, terutama astrologi Vedic. Jadi kalau kamu ingin tahu birth chart kamu secara astrologi Vedic, kamu bisa klik link di bawah sini. Aku menyediakannya ya sekalian untuk counseling ya. Jadi ibaratnya kamu udah lihat birth chart kamu juga nggak bisa nganalisa atau bacanya ya, kamu bisa langsung counseling sama aku. Hey ya. Oke, untuk Libra ya, energi yang sebenarnya airy. Airy itu energi, ibarat bahasa Indonesianya apa ya, energi udara lah, energi banget, air udara banget gitu ya, airy sign ya. Cuman yang agak menjadi kurang mendapat perhatian Libra untuk aku ngeliat saat ini adalah orang banyak melihatnya Libra itu simbolnya adalah seseorang yang kayak di tarot ya. Coba aku cari sambil aku nyari di salah satu tarotku yang klasik ya. Biasanya gambarkan orang yang pakai blind eye fold atau ya untuk nutup mata, terus dia pegang timbangan gitu, karena dia ibaratnya seperti orang yang judging atau dia judgment, dia menilai semua hal itu harus rata gitu ya. Not quite really, enggak sebenarnya seperti itu. Lambang Libra yang sebenarnya yang aku pelajari dari klasikal, dari astrologerku adalah Libra adalah seseorang bisa dibilang kayak pemungut pajak ya, orang yang datang ke pajak, ke pasar atau ke tempat-tempat tempat bisnis lah, perniagaan gitu. Dia datang dan dia membawa timbangan. Jadi dia bakal mengambil, menarik atau ngambil sesuatu yang memang dia perlukan. Terus dia hitung sesuai nggak timbangannya ya, terus dia kembalikan atau apa. Dia energi yang berusaha untuk adil, untuk respect satu sama lain. Maksudnya apa yang aku harus dapatkan sekian, kamu juga harus dapatkan sekian sesuai dengan law, sesuai dengan peraturan yang ada di sana sih gitu ya. Dan di satu sisi seperti aku bilang tadi, kita harus ngelihat Libra pas di tengah-tengah apa namanya, zodiak belt atau urutan zodiak ya, pas di tengah-tengah. Oke. Jadi energinya benar-benar energi seven house gitu. Jadi energinya adalah kalau kita sandingkan dengan representasi simbol tadi yang aku bilang, jadi dia bakal selalu memperhitungkan apa yang bisa dia berikan, apa yang bisa dia dapatkan, apakah itu bisa seimbang
Kenapa? Karena subconsciously dalam kepalanya Libra, ya. Mungkin kau bilang, enggak, aku orangnya seimbang, aku orangnya gini gitu, aku tahu aku mau apa gitu. Subconsciously no. Di dalam diri kamu selalu bermain dua sisi, yaitu timbangan, dan timbangan itu enggak pernah seimbang sih. Jadi kamu bakal sering deal, ya, seorang Libra pasti bakal dealing dengan energi ngarah ke spiritual atau ngarah ke materi gitu. Jadi entah dia bisa seperti aku bilang, untuk masalah percintaan, keuangan, dia bakal coba untuk menyeimbangkan ini, namun selalu aja ada energi yang gak seimbang. Misalnya dia spiritual banget gitu ya, namun kayak percintaannya akhirnya drop gitu, atau dia fokus banget ke percintaan, spiritualnya jadinya drop sih. Untuk Libra sendiri, ya aku suggest atau aku sarankan untuk belajar melihat pola ini, patternnya kamu, ya. Karena energi Libra kamu itu nggak bisa, Libra adalah seseorang yang free, bebas. Orang yang benar-benar punya zodiak Libra, dia akan bebas, free spirit banget ya. Jadi kalau kamu berusaha dengan seorang Libra, dia nggak akan mau untuk diatur, dia nggak akan mau untuk melakukan apapun dia tanpa benar-benar ada keinginan dia di sana sih. Seperti aku bilang tadi, walaupun dia punya rule, punya keinginan, ya dia harus kayak menyeimbangkan segala hal dalam hidupnya, namun dia nggak mau dikontrol gitu. Jadi dia orangnya bakal suka traveling, suka jalan ya, sana sini. Orangnya bisa dibilang jarang diam ya, dia pengen banget untuk mencari something new, refreshing, karena di dalam diri dia tadi seperti aku bilang nggak berseimbang antara dua sisi itu. Jadi untuk menyeimbangkan, ingat seven house adalah energi tentang koneksi, tentang percintaan. Jadi orang yang sudah dia loose, free gitu, ibarat bebas, dia mudah untuk masuk jatuh hati, masuk ke sebuah hubungan, lepas lagi, masuk lagi sebuah hubungan, itu bisa kayak gitu ya. Atau dia malah memilih untuk enggak sama sekali dan menghindari itu semua juga bisa gitu, karena ada sisi spiritualnya tadi yang berat sebelah seperti aku bilang tadi ya. Jadi karena berada di tengah-tengah, ibaratnya terkadang seorang Libra itu bingung yang dia inginkan apa. Namun kalau dia ingin spiritualitas, dia bisa dapatkan. Ingin cinta, rasanya dia bisa dapatkan. Namun dia bakal throughout the life ya, menjalani hidup kesini-sini, dia ngerasa kayak ada something missing, sesuatu ada yang hilang. Kenapa aku nggak bisa menyeimbangkan dua sisi ini gitu ya. Dan karena energinya bebas, energinya ibaratnya orangnya free, bukan berarti dia nggak setia ya, karena dia fokusnya adalah diri dia sendiri, free, bebas, dia melakukan apapun juga sesuai hati. Dan seperti aku bilang, dia pas di tengah-tengah seven house di energi Libra, dia akan sangat setia, biarpun ibaratnya dia kasarnya tidur dengan orang lain, dia berhubungan dengan orang lain, pacaran dengan orang lain, dia hatinya cuman milik satu orang. Dia akan setia sama orang itu sampai kapanpun ya. Orangnya sangat berdevosi ya. Itulah kenapa karena dia kalau udah masuk masa percintaan, spiritualitas, dan dia bisa ngelihat pola dia ini tadi, maksud aku, dia cinta dia dapat, spiritualitasnya dapat di orang yang benar-benar dia mau, pas ya udah, dia nggak akan berpaling, dia akan setia sampai kapanpun. Cuman ya itu tadi, dia tetap tidak akan mau dikontrol ya. Dia suka untuk memulai suatu, karena sih aku bilang tadi lambang perniagaan, lambang bisnis. Jadi dia bakal suka bisnis, suka kerjaan yang bawa dia liburan sana sini, suka untuk bertemu dengan orang banyak kenalan ya. Namun bukan berarti dia ingin banyak hati gitu yang dia mau, no gitu. Energi Libra sebenarnya ingin dekat dengan banyak orang. Seperti aku bilang timbangan, sebenarnya dia membandingkan orang-orang itu dengan kekasihnya, dengan pacar atau istri atau suaminya. Namun ujung-ujungnya dia bakal ngelihat, kalau dia memang benar udah dapat orang setia, dia bakal ngelihat, oh ternyata cewek aku, cowok aku
wow, perfect, sempurna, lebih daripada orang-orang ini sih. Dia butuh untuk experience energi ini untuk membandingkan itu tadi. Bukan berarti kamu lebih buruk atau no, enggak. Dia butuh energi ini dan dia perlu belajar memang dari diri sendiri gitu. Kamu gak akan bisa untuk memberitahu, gak akan bisa untuk ibaratnya memaksakan suatu kehendak kamu dengan seorang Libra. Dia gak bisa untuk dikasih tahu. Dia akan belajar sesuai dengan apa yang dia mau, ya. Dan seperti aku bilang, subconsciously dalam pikirannya dia selalu berpikir membandingkan diri dia dengan apa yang dilakukan pasangannya sih. Seperti aku bilang tadi, dia fokus banget dengan pasangannya. Misalnya pasangannya adalah orang yang free, bebas seperti dia suka gitu, karena dia juga akhirnya bisa bebas, bisa free gitu ya. Dan saat dia bebas, dia free ya, jadi saat dia free, dia senang pacarnya atau kekasihnya membiarkan dia, berikan dia energi bebas, dia juga berikan itu ke pasangan. Cuman karena aku bilang subconsciously, dia justru ada energi takut sebenarnya. Dia takut pasangannya gak setia, pasangannya gak bisa seperti dia gitu, karena dia ngerasa aku bisa menjaga, aku bisa berdevosi untuk pasangan aku gitu ya. Tapi apakah dia bisa ya? Karena itu tadi energi dia gak seimbang sih. Orang yang memang sebenarnya terlihat kalau dia pacaran atau dia menjalin suatu hubungan memang terlihat seperti business relationship. Maksudnya kayak aku menjalani hubungan sama kamu, aku bisa dapatkan apa ya, dan aku bisa berikan apa ke kamu. Memang terlihatnya bisa seperti itu. Namun ya sebenarnya enggak ya. Sebenarnya dia benar-benar tulus, benar-benar sayang. Bisnis yang dia maksud, yang dia rasa ini hanyalah bentuk proteksi untuk dia ngerasa stabil dalam diri dia, karena dasarnya energi Libra itu sangat nggak stabil. Jadi kalau kamu bilang aku nggak gitu, no gitu, kamu belum aja ngerasain atau kamu udah ngerasain namun kamu menolaknya sih. Jadi kamu fokus dengan satu sisi itu aja, terus yang satu sisi kamu abaikan sih ya. Jadi dia akan selalu menuju orang yang dia kasihi, apapun itu. Satu, dia bandingkan diri dia dengan pasangannya ya. Misalnya pasangan dia, kemungkinan besar dia bakal pasti tertarik atau tertuju dengan seseorang yang entrepreneur, seperti aku bilang kayak bisnis atau gimana. Kalau dia bukan seseorang yang ada di kerjaan bisnis atau apa, dia bakal tertarik dengan seseorang yang bisa berdiri sendiri, ambisius seperti aku bilang tadi ya. Seseorang yang baratnya dia tahu apa yang dia mau gitu. Maksudnya kerjaannya ya kayak wira swasta, entrepreneur tadi. Terus orang yang memang free gitu dalam kerjaan. Dia senang lihat orang yang loose, orang yang kayaknya confident, tahu apa yang dia mau, ambisius gitu, karena itu yang dia pengen dalam diri dia. Namun terkadang dia nggak seimbang dan itu, so dia ingin pasangan dia punya energi itu. Jadi dia bisa kayak seperti aku bilang, dia bercermin ke pasangannya, nggak bener-bener membandingkan, cuma dia bakal bercermin, oh pasangan aku orangnya gini gitu. Misalnya aku marah, aku kecewa, pasangan aku orangnya gini. Dia kayak oh ya, kalau dia begini aku harus ikut gini juga gitu. Ternyata ya, ternyata cewek aku bener ya, cowok aku bener ya. Jadi ada energi dia bakal kayak gitu. Di awal dia akan menolak kamu, dia akan no gitu, dia akan disagree sama apapun opini kamu atau apapun juga, ataupun dia bakal diam aja, dia kayak nggak mengiyakan, nggak juga menolak. Namun lambat laun dia akan selalu akhirnya mengalah gitu. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, kalau dia benar-benar sayang, udah benar-benar cinta ya untuk seorang Libra, dia akan lose. Maksudnya timbangan dia itu akan gak begitu drastis. Dia akan melihat kamu sebagai orang yang bisa membantu dia untuk menyeimbangkan diri dia. So ya kayak memang cukup lama untuk Libra menyadari itu ya, karena dia butuh untuk berpikir ya. Libra orang yang sangat, kalau kamu memenangkan hati seorang Libra ya, apalagi energi air-nya itu kuat banget ya, mau kemanapun dia pergi, mau kemanapun dia pisah sama kamu, dia akan terus mencari kamu.
believe me ya, apalagi kalau Libra yang dari versi astrologi Vedic ya, ada nakshatra di dalamnya, terutama kayak nakshatra Swati. Aku bisa bilang ya, biarpun kamu putus sama dia udah bertahun-tahun, dia akan tetap mencari kamu ya, karena dia butuh menyeimbangkan diri dia dulu gitu kan. Aku nggak bisa kalau ini terlalu cepat atau gimana, dia bakal cepat untuk mengambil keputusan. Misalnya seorang Libra gitu, kalau dia dekat sama seseorang, oh kayaknya kita nggak cocok dah gitu, aku nggak bisa ini, kamu juga nggak bisa, ya udah kita cut. Karena dia nggak mau yang nggak begitu seimbang ini tadi, dia nggak mau, aku udah nggak seimbang nih, kok kamu makin lagi kayak gitu, ya udah kita pisah gitu. Nah biasanya sana energi air, energi udara ya, ibaratnya dia saat kamu berikan dia nafas, maksudnya energi untuk dia sendiri lagi gitu, maksud aku dia single lagi gitu, biarpun dia bersama orang lain misalnya setelah dia pisah di kamu, karena ya itu mudah untuk dia terjun ke hubungan baru. Cuman ya mau kamu percaya atau enggak, dia kan masih mengingat kamu ya. Dia adalah orang yang senang sebenarnya kalau kamu nggak setuju dengan dia, itu energinya Libra. Dia senang kalau kamu punya pendirian sendiri, dia akan senang kalau kamu kayak nggak setuju sama dia, karena dia energinya justru nggak mau dengan seseorang yang selalu iya aja nurut. Dia nggak mau, dia pengen seseorang yang sedikit memberontak gitu, sama seperti diri dia. Walaupun di awalnya dia nggak suka, kayak apa sih gitu, kok kamu seharusnya kan gini gitu, namun ya karena kamu berikan dia kebebasan, lalu setelah misalnya kalian pisah, di situ dia akan kembali ke energi airinya, energi udaranya dia. Di situ dia bakal kayak oh I see, ini yang kayaknya dia maksud kemarin, oh ini yang kayaknya dia mau bilang sama aku, tapi akunya nggak paham ya. Karena energi air, udara, kamu gak akan bisa menggenggam udara, kamu gak akan bisa untuk menahan udara mau kemanapun dia pergi, angin mau dia pergi mau datang sesukanya dia ya sih. Jadi orang ini butuh banget untuk ibaratnya berjalan sendiri. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seorang Libra, terutama Libra di seperti yang aku bilang tadi ya, dia akan pasti pergi dari kamu saat dia ngerasa terbebani ya bukan karena kamu beban, no, karena memang dia udah chaos dalam dirinya dia ya, dia bakal kayak gitu. Jadi bukan salah kamu ya. Setelah itu dia bakal kayak am I wrong gitu, kayak apa aku salah ya gitu, kayaknya aku salah deh gitu. Karena dia perlu untuk berpikir, untuk ngerasa, dia butuh energinya, dia butuh untuk banyak sendiri, banyak berpetualang, namun dia juga butuh cinta dan kasih sayang ya. Jadi dia bakal ingat energi second house, energi Venus sendiri. Venus adalah ruler untuk Libra, jadi dia akan selalu teringat, selalu terfikir akan orang yang dia kasihi ya, orang yang dia cintai ya. Dia akan selalu tertuju sama kamu walaupun kalian udah nggak sama-sama. So kamu bakal ngelihat dia bisa datang out of nowhere ya, mantan kamu misalnya dia seorang Libra atau kamunya yang Libra, kamu udah lose dan tiba-tiba dia datang lagi. Yes, kemungkinan besar karena dia udah benar-benar belajar. Karena seorang Libra dia akan mencari sosok yang keras, stubborn, headstrong, lebih daripada diri dia, karena seven house-nya Libra adalah Mars ya. Walaupun itu untuk laki-laki itu bakal menyakiti ego laki-laki ya, karena laki-laki dasarnya itu nggak terlalu suka perempuan yang bisa untuk berdiri sendiri, apalagi cukup agresif mulutnya gitu. Jadi dia bakal terluka di awal, namun kayak di akhir-akhirnya aku karena energi Mars di sana di Aries, ada energi Sun juga, jadi dia kayak ngerasa kayak apa ya, bagi dia tuh kayak challenge gitu. Dia ngerasa apa ya, kalau aku bersama dengan orang yang seperti ini, aku ngerasa kayak ada challenge, kayak aku bisa untuk jauh lebih baik gitu daripada aku dengan seseorang yang monoton, orang yang kayak hidupnya gini-gini aja bla 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 gitu. Jadi energi Libra dia bakal selalu energinya mencari biasanya sosok orang yang jauh
entah lebih muda lebih tua bisa, lalu dia mencari orang yang ibaratnya jauh dari dia, maksud dia bisa beda agama beda suku juga ada energinya di sini ya, karena energi dia explore ya, dia butuh explore itu ya. Semakin dia banyak explore, semakin dia tahu dan semakin dia mengerti yang dia mau apa. Seorang Libra memang bagus untuk kamu biarkan dia bebas ya. Kalau kamu berhubungan dengan seorang Libra, kamu harus siap, dia bakal punya hidup dia sendiri, dia nggak bisa diatur, dia gimana pun itulah dia gitu. Namun untuk masalah cinta dan kasih sayang, dia sangat berdevosi sama kamu ya. Dan ibaratnya kalau dia udah cinta sayang sama kamu, bahkan sampai berlutut begini pun di hadapan kamu dia mau, karena energi Venus di situ ya, energi real devosi yang sebesar-besarnya. Ibaratnya Venus ada di first house-nya Libra, jadi ibaratnya cinta dan kasih sayang aku tujukan hanya untuk kekasih aku gitu. Namun dia akan membandingkan pasangan dia itu dengan diri dia, seperti aku bilang tadi, bukan dalam hal yang buruk ya, namun dia bakal meningkatkan kualitas dirinya dia. Jadi di sini seorang Libra, kalau kamu berurusan dengan pasangan kamu itu jauh baik banget sosoknya ya, biasanya kamu bakal jauh lebih baik lagi, jadi kamu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Namun kalau kamu berurusan atau punya debilitated atau exalted, itu bakal berbeda hasilnya di zodiak ya, di bercatnya kamu bisa bersama dengan seseorang yang membuat kamu justru nggak mengenal diri kamu sendiri, kamu bakal kehilangan diri kamu sendiri. So be careful. Jadi memang sebelum untuk menemukan cinta dan kasih sayang, terutama untuk Libra, kamu perlu memberikannya terhadap diri kamu sendiri. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, bandingkan diri kamu dengan diri kamu sendiri dan diri kamu yang kemarin. Oke ya, karena kalau kamu mencari terus, kamu bakal capek ya. Dan energi capek di Libra memang gak ada angin ya, pergi sana sini aja, cuman kamu kan butuh untuk energi sendiri. Aku ngerasain Libra itu adalah seseorang yang perlu untuk kayak jalan di tanah, di rumputan, nggak pakai sendal sendiri ya, dan hanya jalan aja, nggak bicara, nggak dengan siapa-siapa, just feel the air, feel the grass ya, merasakan udara, merasakan rumput di kakinya ya. Karena bagi Libra ya, apa yang menyentuh kaki dia itu ibaratnya membuat dia ingat siapa diri dia, karena dia too much in their head, terlalu banyak di kepalanya. Ingat, energi airnya masih ada di situ, energi udara, si air, tentang pemikiran, tentang prinsip, tentang sesuatu yang memang terlihatnya ada padahal nggak ada, atau ada tapi terlihatnya nggak ada gitu ya. So energi Libra itu yang aku bilang ya. Jadi untuk Libra, fokusnya memang belajar mencintai diri sendiri dulu di awal ya, dan menjadi diri kamu sendiri ya. Nggak apa-apa salah di awal, cuman saat kamu benar-benar paham kesalahan kamu di mana, belajar mengakuinya. Sulit memang untuk seorang Libra yang mengakuinya dalam waktu cepat, karena dia akan selalu dia akan selalu kontra di dalam diri dia ya. Dia bakal ngerasa enggak, ini salah, seharusnya kan dia gini, dia nggak kayak gitu, seharusnya kan dia ini gitu, nggak kayak sama aku, kayak bla bla bla. Namun nanti kayak ya memang lemah. Cuman ya jangan sampai kamu menyadarinya udah terlambat gitu, karena energi air itu udara, angin, itu nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat, nggak mengenal ibaratnya fisik yang ada di sekitarnya dia akan terus berjalan aja sih. Jangan sampai kamu missing the moment, maksudnya kamu missing the change dan changes, itu maksud kamu kehilangan momen, kehilangan kesempatan, dan kehilangan perubahan yang ada iya, karena terlalu cepat kamu menilai di awal ya, karena energi ketidakseimbangan itu tadi ya. Kamu bisa terjebak di dalam hubungan yang salah, atau justru kamu bisa meninggalkan cinta yang benar-benar untuk kamu ya.
hanya karena kamu ngerasa timbangan kamu kasarnya itu makin bukan makin, maksudnya timbangan kamu kok malah jadi makin berat. Aku kan pengen cinta, pengen happy, pengen bahagia, rasanya gitu kan ya. Jadi memang untuk Libra ya, cinta ya, kebebasan yang dirasakan itu hanya untuk menyimbangkan diri dia sendiri, bukan untuk selingkuh, bukan untuk apa. Dia perlu ngerasa free ya terhadap diri dia sendiri dan terhadap hidup ya. Jadi kalau dia ngerasa kamu sebagai pasangan buat dia makin beban, ya dia bakal ninggalin kamu. Namun ingat Libra, dan dia terlalu mudah untuk judging di awal, ini gak seimbang, udah kayak ini apa yang kamu harus dapatkan, ini apa ya, kita moving on, kita jalan masing-masing. Oke. Namun saat nanti, karena dia fokus, dia Venus ya rule-nya, dia akan selalu berputar dengan kamu atau dengan orang yang benar-benar udah stuck di kepalanya. Dia bakal selalu berpikir, dia bakal bisa terus mengulang apa yang pasangannya katakan, pasangannya pikirkan, chatting bersama pasangannya atau obrolan kan, dia bisa terus mengulang itu di kepala dia, kayak karena itu tadi energi dia ya, ibaratnya kayak emosi dan pemikiran dia ada semua di timbangan itu. Jadi dia kayak, apa sih yang dia mau dia pikirkan, kenapa ya dia kayak gitu. Dia akan selalu mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia, terutama percintaan, relasi dia dengan opposite sex atau apapun orientasinya. Dia akan selalu berpikir, nanti dia bakal ada energi, oh my god, gitu, kayak aku salah nih kayaknya, aduh kenapa aku terlalu mudah untuk judging, kayaknya seharusnya aku jangan gitu, seharusnya. Jadi energi Libra energi yang kayak ya sudah angin, dia bisa pergi gitu aja. Energi yang sekarang kamu bisa bilang energi ghosting, energinya ya dia bakal bisa sering ghosting kamu. Dia pergi gitu aja, dia datang lagi, dia pergi gitu aja, dia datang lagi. Kenapa? Subconsciously dia berpikir gitu, dia merasa. Jadi biarpun seorang Libra ghosting kamu atau ninggalkan kamu, walaupun kalian udah hubungan sampai intim atau mesra, kalian udah pernah ingin berkomitmen atau udah pernah berkomitmen namun gagal, ya aku bisa bilang dia akan kembali suatu saat lagi. Ya, karena yang dia butuhkan hanyalah untuk menghirup udara segar. That's it, enough, cukup. Dia akhirnya berpikir lagi seperti aku bilang, dan dia baru gitu, kayak baru dia ngelihat cara dia menimbang atau rules atau prinsip yang dia pakai untuk menilai hubungan kalian adalah salah sih, karena dia seperti aku bilang, missing perubahan ya, melewatkan perubahan, melewatkan kesempatan sih. Jadi ya itulah Libra. Okay, so yang pastinya aku bisa bilang real untuk cinta yang berdevosi ya, tertuju hanya untuk pasangan ya, salah satunya adalah Libra. Biarpun dia nggak clingy, misalnya dia nggak lengket dengan kamu, dia sibuk dengan kerjaannya atau gimana ya, yes, karena dia memang sibuk, aku bisa bilang gitu. Kamu pisah dengan dia bukan berarti kamu benar-benar pisah dengan hatinya dia ya. Kamu hanya pisah fisik dengan dia, itulah dengan seorang Libra ya, namun hati dia, pemikiran dia masih tertuju sama kamu, karena energi Venus itu memberikan kayak addiction di kepalanya dia. Apalagi kalau dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu ya, dia nggak akan pernah bisa melupakan kamu. Dia akan selalu mengingat ya, kamu berpikir akan kamu ya, dan dia akan mulai untuk menimbang, reconsider lagi sih. Nanti saat dia benar-benar klik, saat dia kembali, dia bisa udah kayak selesaikan urusan dia, semuanya udah beres gitu.
Namun ya untuk kamu yang berusaha dengan Libra, kamu nggak mau untuk menunggu atau apa, ya memang jangan dipaksakan. Kalau kamu ngerasa nggak siap atau apa, ya udah gitu. Karena energi air itu ya kamu tahu bisa datang tiba-tiba dan pergi dengan tiba-tiba ya. Kamu harus siap, harus ready ya untuk berhubungan dengan orang yang seperti ini ya. Namun untuk devosi cintanya ya, dia sangat berkomitmen dengan pasangannya. Kalau dia udah benar-benar klik dan udah stuck di kepalanya, karena seorang Libra itu dia nggak bisa dengan orang yang nggak benar-benar sama dengan ada yang di kepalanya dia sih. Dia bisa, seperti aku bilang tadi, bisa tidur dengan orang lain, kepala dia masih mengingat kamu, namun nanti orang yang bersama dengan dia pasti akan dia tinggalkan. Dia akan mencari kamu sampai ke ujung dunia, ibarat ujung langit, karena di kepala dia yang stuck itu udah kamu ya. Dia nggak peduli gimana pun lagi yang terjadi. Saat dia meletakkan timbangannya dia dan buang itu semua egoismenya dia, dan dia memberikan hati dia untuk kamu, ya walah, kamulah yang jadi timbangannya dia. Ngerti nggak? Kamu yang bakal jadi tempat untuk dia menimbang segala sesuatu. Seorang Libra, dia walaupun dia tahu harus gimana berpikir, dia saat dia ngerasakan, dia akan menjadikan kamu sebagai sosok untuk dia nggak akan bilang mungkin kamu misalnya kalian udah jadi suami atau istri, aku pengen ini pengen itu, gimana pendapat kamu, bisa dia ngomong gitu ya. Cuman dia hanya ingin tahu pendapat kamu sama nggak dengan apa yang dia pikirkan gitu. Kalau sama, dia bakal senang sekali gitu. Namun dia nggak benar-benar minta pendapat kamu, atau memang dia nggak perlu mengatakan itu, cuman dia kayak ngelihat apapun yang kamu lakukan, oh dia akan bercermin dengan kamu. Jadi dia butuh seseorang yang bisa memberikan dia nafas lega, aman terhadap diri dia sendiri, karena subconsciously dia nggak aman, insecure, self esteem ya, self worthnya juga bisa rendah gitu. Namun nggak semua ya, untuk basicnya, backgroundnya Libra sendiri seperti itu. Oke? So that's it, udah lebih dari 30 menit kayaknya ya. Aku belum edit videonya, namun yang pastinya semoga ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Serang ngorok.